Ya, shalom saudara. Apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yon Suliono. Doa dan harapan saya selalu semoga saudara dalam keadaan sehat, sejahtera, sukacita dalam kasih dan pemeliharaan Allah kita dalam nama Yesus Kristus. Baik, dalam kesempatan siang hari ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan dengan tema perbuatan baik. Itu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, bersyukur untuk siang hari ini atas pertolongan-Mu sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua oleh karena kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu akan sampaikan renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi, sehingga renungan ini boleh memberkati seluruh umat Tuhan dan setiap orang mendengarnya, sehingga perlu dikasih karunia, diberkati, dihiburkan, dan dibimbing dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu akan memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, baik, kita akan membuka Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk Bapak dan Saudara. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah manfaatnya perbuatan baik itu? Oh, tentu sangat banyak, saudara. Ya, banyak sekali manfaatnya. Bagi siapa? Bagi pelaku maupun bagi orang lain. Ya, sebab kita manusia diciptakan oleh yang baik untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, saudara. Nah, yang pertama, orang yang melakukan perbuatan yang baik, wajahnya pasti akan berseri. Sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan demikian. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kita semuanya tahu kisah Kain dan Habil, saudara. Kain ini marah kepada adiknya yaitu Habil. Karena apa? Karena cemburu. Kain cemburu karena korban yang diberikan oleh Habil diterima oleh Tuhan, sedangkan korban yang dia sampaikan kepada Tuhan, dia merasa tidak diterima oleh Tuhan. Karena itu timbul niat jahat dalam hatinya, ya. Dia berpikir yang jelek kepada adiknya, bahkan dia berpikir jahat untuk membunuh. Dan akhirnya terjadilah peristiwa itu. Saudara, tapi Tuhan berkata kepada Kain, "Apakah wajahmu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Artinya apa? Orang yang berbuat baik, wajahnya akan berseri. Saudara, kenapa? Karena orang yang berbuat baik itu hatinya bahagia, jiwanya bahagia, hidupnya bahagia. Ya. Contohnya adalah orang yang berbuat baik itu orang yang mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadanya. Ini adalah perbuatan baik. Orang yang memaklumi keadaan orang lain, ya, mengerti keadaan orang lain, ini orang yang berbuat baik. Memperdulikan, memperhatikan, dan membantu kesusahan orang lain, itu adalah perbuatan baik. Dan Kisah Rasul menuliskan bahwa Rasul Paulus menuliskan,
adalah lebih berkat memberi daripada menerima. Saudara, orang yang melakukan perbuatan baik, wajahnya akan berseri. Kemudian yang berikutnya, orang yang melakukan perbuatan baik akan mendapat perkenan daripada Tuhan. Saudara, kita bisa melihat daripada apa yang dilakukan oleh Nuh, nenek moyang kita. Ya, Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 menuliskan demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudara sedang Tuhan, dan kita tahu pada akhirnya Nuh dan keluarganya lah yang diselamatkan oleh Tuhan dari penghukuman Allah. Artinya apa? Nuh mendapat perkenanan daripada Tuhan. Mengapa Nuh mendapat perkenanan daripada Tuhan? Karena ia hidup tidak bercela. Artinya apa? Ia melakukan perbuatan-perbuatan baik, berpikir baik, berkata baik, melakukan hal-hal yang baik untuk dirinya, untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Di tengah-tengah masyarakat dunia yang bengkok, yang sudah kehilangan pegangan, yang tidak tahu berbuat baik, tetapi Nuh tetap berbuat baik. Dan itulah sebabnya maka Allah berkenan kepada Nuh dan menyelamatkan Nuh dari bencana yang maha dahsyat yang terjadi di zamannya. Saudara sekalian Tuhan, kemudian yang berikutnya dalam 2 Tawarik pasal yang ke-24 ayat yang ke-16, kitab 2 Tawarik pasal yang ke-24 ayat yang ke-16, kita melihat, saya akan bacakan demikian. Mulai ayat 15. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Perhatikan, saudara, Imam Yoyada adalah sama dengan imam-imam yang lainnya sebenarnya. Namun ia mendapat perhatian secara khusus dari Tuhan. Ya. Dan juga mendapatkan perhatian daripada para pembesar di Yehuda dan bahkan masyarakat Israel atau Yehuda. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatannya. Apa yang dilakukan oleh Imam Yoyada? Saudara, ada banyak orang-orang yang punya jabatan, ya. Dia bagaimana mengamankan posisinya dengan melakukan apa yang umum dilakukan oleh teman-temannya, ya. Namun Yoyada tidak. Yoyada melakukan restorasi untuk bangsanya. Bahkan yang pertama untuk ibadah yang ada di Bait Suci di Yerusalem. Dan kemudian dia melakukan restorasi kepada bangsanya. Dia memulihkan ibadah di Yerusalem dan menyucikan umat dari penyembahan berhala. Saudara kasih Tuhan, dan dia melakukan banyak hal yang lain lagi. Bagaimana ibadah itu bisa berjalan dengan baik. Saudara, sampai dia mencapai umur panjang dan dia akhirnya mati di usia 130 tahun dan dia dikuburkan di kuburan para raja. Saudara, orang yang baik ini dihargai, dikenang oleh banyak orang. Saudara, perhatikan. Jadi orang yang baik mendapatkan kehormatan. Kemudian pada yang berikutnya dalam kitab Yesaya, ya, dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang berikutnya saya akan bacakan demikian, saudara. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat baik, berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, bilalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, pada zaman Yesaya, itu kurang lebih abad ke-8 sebelum Masehi, ya. Nah, Yesaya memerintahkan umat Israel supaya bertobat dari perbuatan-perbuatan yang jahat, ya.
dan supaya mereka berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Ya, maka dampak daripada perbuatan baik yang akan dilakukan oleh orang Israel itu, pada ayat 18 Tuhan sendiri berbicara, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan dijadikan putih seperti salju. Nah saudara, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Israel, pertobatan dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mereka kerjakan sepanjang umur mereka, akan juga saudara menghapuskan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di masa-masa yang lalu. Ini menurut Yesaya pasal 1 ayat yang ke-16 sampai 18 itu. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kita kembali kepada Matius pasal yang ke-19 tadi, ya. Jadi anak muda ini bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, adakah hubungannya perbuatan baik dengan hidup yang kekal? Menurut ayat 17 daripada Matius pasal 19 ini, coba kita bacakan lagi, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Jadi sebenarnya orang yang mau masuk ke dalam hidup, yaitu memperoleh hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah, saudara. Nah, perintah yang mana itu? Anak muda yang juga bertanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah perintah yang umum. Memang ada 10 hukum Taurat, ya, kita semuanya mengenal dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 1 sampai 17 itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung dan sujud menyembahnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan berbahagia di muka bumi ini. Kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini milik sesamamu. Dan Tuhan Yesus di sini mengingatkan, ya, tentang jangan membunuh, dan ini dilakukan oleh semua orang. Banyak orang yang baik tentunya menurut Ukraina. Jangan membunuh, tidak membunuh itu berbuat baik. Sekalipun tidak melakukan apa-apa, jangan membunuh saja, itu sudah berbuat baik. Jangan berzina, banyak orang yang melakukan hal seperti ini, ya. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian ayat 20 ini kata orang muda itu kepadanya, dan ini juga mungkin jawaban daripada Anda semuanya. Ada begitu banyak orang yang telah melakukan hal ini dan merasa bahwa itu sudah cukup. Ya, coba kita dengar baik-baik. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, anak muda ini luar biasa. Kita semuanya mengatakan, oh setuju, kita ini anak muda ini adalah orang yang baik, berbuat baik. Dan dia benar memang, dia menerima semuanya itu. Dia menerima sukacita, wajahnya berseri, ya. Kemudian dia mendapat kehormatan dari masyarakat, ya. Dan dia diberkati juga hidupnya, karena apa? Orang yang menghormati orang tuanya, ya, akan diberkati. Nah, ini perintah Tuhan. Siapa yang menghormati ayahnya dan ibunya, dia diberkati hidupnya oleh Tuhan. Tapi siapa yang tidak hormat pada orang tuanya, tidak diberkati. Anak muda telah memperoleh semuanya itu. Tetapi pertanyaannya, perbuatan baik apakah yang akan menuntun dia untuk memperoleh hidup yang kekal? Kemudian Tuhan Yesus berkata, ya, karena dia berkata, apalagi yang masih kurang, ya, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ya, perhatikan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan surga sentuh, ya. Jadi jikalau engkau ingin sempurna,
artinya pasti memiliki hidup yang kekal, gitu ya. Tidak mudah-mudahan, tidak ngambang. Yang harus dilakukan oleh orang muda ini, dia harus pergi. Pergi bagaimana? Pergi kemana? Bukan. Pergi dari konsepnya yang selama itu dia sudah bangun. Ya, pergi. Ya, dan kemudian jualah segala milikmu. Jualah segala milikmu. Dan bagikanlah kepada orang miskin. Datanglah kemari dan ikut aku. Apa yang terjadi? Kemudian orang muda itu setelah orang muda itu mendengar perkataan itu, memang dia pergi, ya. Tapi dia pergi dengan hati yang sedih. Ayat 22 saya bacakan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia. Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara dalam Tuhan, setelah dia mendengar itu, dia pergi dengan sedih. Karena apa? Begitu banyak hartanya. Mungkin rumahnya di mana-mana, kendaraan di mana-mana, tabungannya di mana-mana, emasnya banyak dan sebagainya. Ya. Dan itu membuat dia menjadi sedih. Karena apa? Ya, dia pikir, bagaimana saya ini sudah mendapat warisan, saya sudah berjuang, bekerja, mengumpulkan semuanya itu. Kok enak saja Tuhan perintahkan, jual semuanya dan suruh bagi-bagikan. Maka Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, seolah-olah ini sesuatu yang mustahil sekali memang itu ya. Nah, saudara dalam Tuhan, mengapa ini Tuhan Yesus berkata demikian? Ya, karena apa? Karena segala perbuatan baik manusia itu rupanya, ya, rupanya seperti kain lara saja, saudara, ya. Ya, kain kotor. Dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 nanti saudara baca. Semua perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor, ya. Dan ukuran kebaikan seseorang itu berbeda dengan ukuran yang lain. Dan ukurannya itu adalah firman Tuhan. Tidak bisa tidak, saudara. Nah, karena itu bagaimana kita ini, ya, dapat memperoleh hidup yang kekal? Nah, kita harus merendahkan diri dan kita harus dengar baik-baik, ya. Jangan kita membanggakan kebaikan kita sendiri, tapi perhatikan firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, ini ada jalan yang Tuhan rintis bagi setiap orang yang mau memperoleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16 demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah yang dituliskan oleh Yohanes untuk kita semuanya. Saudara, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini berbicara mengenai kasih karunia. Untuk kita memperoleh hidup kekal, kita butuh kasih karunia, butuh anugerah daripada Tuhan. Tidak bisa kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri dan perbuatan kita sendiri, karena perbuatan baik kita tidak memadai. Memang Tuhan katakan, turutilah perintah Allah, seluruh perintah Allah, baru kita bisa mencapai itu, hidup yang kekal itu. Tapi mana mungkin, karena kita bersifat daging, sedangkan perintah Allah semuanya bersifat rohani. Maka kita butuh kasih karunia. Makanya, ya, Allah merintis jalan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada anak Allah, percaya kepada Yesus Kristus, bahwa dia adalah Tuhan Juru Selamat dunia yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Itu saja yang bisa memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal. Setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus, saudara sudah menerima hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, ya. Nah, saya akan bacakan satu ayat lagi dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 itu, ya. Saya akan bacakan demikian.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, pada waktu itu Yesus berkata demikian ini. Ya, tetapi saya sekarang berkata kepada saudara, saudara yang belum menerima hidup kekal, aku berkata kepadamu, barang siapa mendengar perkataanku, perkataan Kristus ini, dan ya, percaya kepadanya, maka saudara juga menerima hidup yang kekal. Saudara tidak turut dihukum, sebab saudara sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, jadi pastikan bahwa setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah pindah dari dalam maut dan menerima hidup yang kekal. Itulah harta yang tak ternilai yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Sebab Tuhan sendiri, bahkan kita pun juga mengaminkan dalam perkataan Kristus yang mengatakan, apalah gunanya seorang mempunyai seluruh dunia ini tetapi jiwanya binasa. Nah, ada gunanya, saudara, ketika dia mati selesai, ya, dia masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Tetapi sekalipun mungkin saya dan saudara biasa-biasa, ya, orang kaya juga tidak dan sebagainya, ya toh, apalagi saudara diberkati Tuhan kaya secara materi, dan saudara memiliki Kristus Yesus, saudara berada dalam Kristus Yesus, berbahagialah. Saudara, kenapa? Saudara mempunyai hidup yang kekal dan saudara bahkan mempunyai jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, selanjutnya pertanyaannya, setelah orang Kristen memperoleh hidup yang kekal, ya, apakah kita perlu berbuat baik? Saya katakan, bukan sekedar perlu, tetapi orang Kristen harus berbuat baik. Mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Karena kita diciptakan untuk berbuat baik. Kita diciptakan dalam Kristus untuk berbuat baik. Dan ingat status saya dan status saudara, kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Tuhan adalah baik, Bapa yang baik, ya. Dan tentunya Bapa yang baik itu akan mempunyai anak-anak yang baik. Kalau Bapak karakternya baik, pasti akan menurunkan anak-anak memiliki karakter yang baik. Saudara kasih dalam Tuhan, ya, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang kelima. Nah, ini adalah tugas kita setelah kita diselamatkan, adalah sebagai garam dan terang, ya. Matius pasal 5:13 demikian bunyinya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi guna selain dibuang dan dijauh orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi di dalam Kristus Yesus saya adalah terang dan garam bagi dunia ini yang berfungsi banyak tentunya. Ya, dunia ini membutuhkan terang. Ya, tanpa terang tidak ada kehidupan. Dunia ini membutuhkan garam. Garam ini untuk mengawetkan, saudara, ya, untuk menjaga kestabilan alam ini. Demikian pula keberadaan saya dan saudara. Melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan, saudara. Ya, ayat 16 akan baca ulang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan semua orang atau depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekasih Tuhan, Tuhan berkehendak, berharap agar semua orang dapat melihat perbuatan kita yang baik. Ya, kenapa? Kita telah diajar untuk berbuat baik, ya. Kita telah dididik untuk melakukan perbuatan baik. Kita menerima teladan untuk perbuatan baik, bahkan perbuatan-perbuatan baik yang seperti dilakukan oleh Kristus, ya. Bukan hanya kepada sesama saudara kita seiman, tidak, tapi berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada musuh kita sekalipun. Dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44, ya, atau mulai ayat 43. Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan pencina musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita,
tapi kepada orang yang tidak baik dengan kita. Bahkan kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, orang lain katakan bocengli. Bahkan kepada orang yang memusuhi kita, perbuatan baik. Bahkan kepada orang yang memusuhi kita sekalipun, ya. Nah, Tuhan perintahkan dalam Roma pasal yang ke-12 itu, ya, ayat 17 sampai ayat yang berikutnya, ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik kepada semua orang. Ya, kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Kalau dia jatuh, angkatlah dia, tolonglah dia. Nah, itu adalah perbuatan baik yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dan untuk kita demonstrasikan di hadapan semua orang di muka bumi ini, supaya semua orang boleh melihat perbuatan-perbuatan kita dan memuliakan nama Tuhan di surga. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara dimanapun berada. Mari kita belajar berbuat baik, tinggalkan segala perbuatan jahat, pikiran yang jahat, dan mari kita belajar berbuat baik, terus belajar berbuat baik, sama seperti Tuhan yang adalah baik. Nama Tuhan dipermuliakan kiranya melalui kehidupan dan pelayanan kita dan pekerjaan kita semuanya. Amin. Shalom.